Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Rahmanto dengan NIM 1406022 dari Rombel 2. Di sini saya akan menyampaikan mengenai analisis pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan. Latar belakang saya melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yaitu berdasarkan studi kasus yang diambil dari praktikan di PPL, bahwasanya berangkat dari hasil observasi menunjukkan bahwa di kelas 5 SD Negeri Ngalian 02 yang berjumlah 26 anak memiliki keragaman gaya belajar yang berbeda. Terdapat 3 gaya belajar di dalamnya, yaitu ada gaya belajar visual, auditori, dan juga kinestetik. Kemudian, berdasarkan modalitas tersebut, saya selaku praktikan berusaha untuk mengangkat studi kasus untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai salah satu pembelajaran yang memfasilitasi kebutuhan peserta didik. Kemudian dalam proses berdiferensiasi pada pembelajaran yang saya laksanakan yaitu menggunakan berdiferensiasi konten dan juga produk, di mana pada kontennya sendiri itu terdapat perbedaan sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang pertama terkait gaya belajar visual diberikan dengan menggunakan PowerPoint dan juga media pop-up book. Kemudian pada gaya belajar auditori diberikan media audio visual berupa video. Kemudian yang kinestetik berupa media pembelajaran pop-up book. Hal ini dilakukan untuk mengefektifkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan pembelajaran berdiferensiasi sebagai fasilitator dalam mewadahi kebutuhan peserta didik. Kemudian dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini menggunakan metode pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, di mana hal ini digunakan untuk mengefektifkan proses pembelajaran, serta dengan metode ini atau model ini peserta didik dapat memiliki keterampilan pemecahan masalah berdasarkan proyek. Kemudian berikut merupakan data gaya belajar peserta didik di kelas 5 berjumlah 26 anak dengan beberapa gaya belajar, di mana satu anak itu bisa memiliki beberapa gaya belajar, lebih dari satu seperti itu. Namun dari data tersebut menunjukkan bahwasanya gaya belajar atau modalitas yang paling banyak itu terdapat pada gaya belajar visual. Kemudian dalam hal penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini tentunya perlu adanya perencanaan pelaksanaan pembelajaran, di mana saat perencanaan ini saya melaksanakannya di kelas 5 pada tema 7 mengenai peristiwa dalam kehidupan, kemudian pada subtema 2 peristiwa kebangsaan seputar proklamasi, pada pembelajaran ke-6 dengan mata pelajaran yaitu Bahasa Indonesia dan PPKN, di mana dalam pembelajaran ini fokus materinya terlebih pada PPKN. Kemudian terkait tujuan pembelajaran yang akan dicapai dalam pembelajaran yang saya lakukan, yaitu yang pertama, dengan menelaah teks bacaan, siswa memahami peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia dan juga Belanda dengan penuh tanggung jawab. Kemudian dengan narasi sejarah peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, siswa dapat menemukan informasi penting terkait bacaan yang telah dibaca. Kemudian melalui menyanyikan lagu Hari Merdeka dan juga Syukur, siswa dapat menentukan nilai-nilai moral dari lagu wajib tersebut sebagai bentuk rasa syukur atas hasil kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, dengan mengamati video ilustrasi mengenai keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia, siswa dapat menemukan nilai moral yang terdapat dalam keragaman sosial budaya masyarakat dengan tepat. Kemudian melalui media pop-up book mengenai keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, siswa dapat menemukan nilai moral yang didapatkan dari keberagaman sosial budaya masyarakat dengan tepat. Kemudian yang terakhir, melalui pembuatan proyek mengenai keragaman sosial budaya masyarakat, siswa dapat menentukan sikap yang baik dalam keberagaman masyarakat dengan penuh kepedulian. Kemudian terkait metode dan juga media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran, yang pertama terdapat model pembelajaran yang digunakan yaitu Project Based Learning, kemudian pendekatan yang digunakan yaitu scientific, kemudian metode pembelajaran yang digunakan ada diskusi, tanya jawab, penugasan, dan juga ceramah.
Kemudian media pembelajaran yang digunakan yaitu yang pertama ada teks bacaan peristiwa pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, kemudian ada lagu Hari Merdeka dan juga Syukur, kemudian ada video keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, kemudian ada media pop-up book, dan terakhir ada PowerPoint. Nah, kemudian terkait media pembelajaran yang digunakan tadi, terdapat salah satu media yang dibuat secara konkret atau secara langsung yaitu mengenai media pop-up book, di mana media pop-up book ini yang nantinya akan dibuat project atau siswa nantinya yang akan membuat produk sebagai hasil karya mengenai keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia, di mana dalam pembuatan media pop-up book ini terdapat beberapa alat dan juga bahan yang perlu disiapkan, di mana sebelumnya guru telah menyampaikan kepada siswa untuk membawa alat dan juga bahan pada pembelajaran yang akan dilaksanakan, di mana alat dan bahan itu seperti pada gambar terdapat kertas buffalo, kemudian ada gambar keragaman sosial budaya, kemudian ada krayon dan juga spidol warna, kemudian ada alat tulis, gunting, cutter, penggaris, dan juga lem atau double tape. Kemudian untuk cara pembuatannya sendiri telah dicantumkan pada LKPD dan juga pada penyampaian kali ini terdapat 6 tahapan. Yang pertama terkait cara pembuatannya ada menggambar garis pola untuk batas bagian yang akan digunting. Ini terkait nanti pembuatan gambar yang menonjol seperti itu. Kemudian potongan kertas sesuai pola yang dibuat. Kemudian tekuk kertas yang telah dipotong untuk selanjutnya ditempel gambar untuk menunjukkan gambar yang timbul. Kemudian tempel gambar yang telah dipotong pada bagian pola yang timbul. Kemudian tiap halaman yang telah diberikan gambar itu disatukan untuk kemudian bisa menjadi beberapa halaman. Kemudian terakhir digabung seluruh halaman yang telah terisi mengenai gambar dan juga mengenai keberagaman sosial budaya masyarakat di Indonesia serta nilai-nilai atau perilaku yang mencerminkan keragaman tersebut. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu terkait proses pelaksanaan pembelajaran yang saya lakukan. Silahkan bisa disaksikan terkait video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Lalu baginya tentang apa? Penjelasannya apa? Tentang apa? Konferensi? Terus apa lagi? Ya, ini jadi sebuah materi lagi. Kemarin kan sudah belajar tentang KMB, dilaksanakannya tanggal berapa? Berdasarkan hasil KMB, bentuk pemerintahan Indonesia apa? Bentuk pemerintahannya, bentuk pemerintahan Republik Indonesia. Kalau berdasarkan KMB kan bentuknya terus dipimpin oleh presiden sama
kali itu ada Insinyur Soekarno sama Perdana Menterinya. Kemarin waktu kapan dikasih soal evaluasi masih ada salah. Isinya presiden dan wakil presiden. Dia nanti kapan dibagi? Tidak bertengkar hanya karena agama. Tadi yang ada yang bertengkar karena agama cuma tuh. Ya, jadi kan. Oh iya, yang boleh juga mengejek nama orang tua. Siapa yang mengejek nama orang tua? Jadi sebenarnya pop up book tentang keragaman. Jadi ini Pak Fani buat pop up book. Nanti anak-anak Pak Fani minta buat pop up book seperti Pak Fani. Coba lihat dulu. Nah ini nanti kesempatan buat tiap kelompok maju ke depan buat lihat pop up booknya yang dibuat dari kelompok satu terlebih dahulu beliau maju ke depan. Nah, itu tadi terkait video pembelajaran pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya laksanakan, di mana dalam pelaksanaannya terdapat beberapa tantangan yang mana ada terkait pengkondisian peserta didik dalam kelompok. Hal ini dikarenakan kebanyakan siswa di kelas 5 itu mereka cenderung lebih senang berkelompok dengan beberapa teman terdekatnya. Jadi saat dipindahkan kelompok mereka tidak terlalu senang, namun seiring berjalannya waktu mereka akan terbiasa dan juga dengan pendampingan dari guru, siswa akan dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian selain pengkondisian tiap kelompok untuk dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, terdapat juga tantangan bagaimana untuk mengkoordinasi tiap anggota kelompok untuk turut bekerja sama dalam tiap kelompoknya dalam menghasilkan produk dari proyek yang telah dirancang. Kemudian terkait tantangan dalam pembuatan perangkat pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi, konten dan juga produk, yang dimana sintaks penerapan strategi pembelajaran sesuai dengan diferensiasi menjadi tantangan tersendiri karena dalam perancangan ini termasuk salah satu hal baru bagi praktikan seperti itu. Kemudian terkait alokasi waktu, karena ini pembelajarannya berbasis project atau penerapan pembuatan produk, jadinya membutuhkan waktu yang lama. Tentunya dalam hal ini alokasi waktu menjadi hal yang sangat penting untuk dapat disikapi karena pembuatan proyek yang memerlukan banyak waktu seperti itu. Kemudian terkait langkah-langkah persiapan pembelajaran sendiri, tadi
terkait koordinasi dengan wali kelas terkait permasalahan yang muncul dan juga solusi yang akan diberikan. Kemudian ada terkait mempersiapkan rancangan pembelajaran berangkat dari masalah yang ada, kemudian dilakukan dengan berbasis pembelajaran berdiferensiasi konten dan juga proses. Kemudian penulis juga membuat media pembelajaran tadi yang telah disampaikan untuk sebagai salah satu media yang menunjang gaya belajar peserta didik. Kemudian memperhitungkan alokasi waktu terkait pembelajaran yang dilaksanakan, kemudian merancang strategi pembelajaran berdasarkan sintaks metode yang digunakan, yaitu project based learning. Nah, kemudian terkait sintaks PJBL sendiri, tadi berdasarkan video yang telah saya tampilkan, terdapat beberapa sintaks di dalamnya, yaitu mengenai penentuan pertanyaan mendasar, di mana dalam tahapan ini penentuan pertanyaan mendasarnya dilaksanakan melalui pemberian materi yang memuat mengenai peristiwa pengetahuan kedaulatan Indonesia, kemudian keragaman sosial budaya yang diberikan sesuai dengan modalitas peserta didik. Kemudian terkait penyusunan perencanaan proyeknya itu, pada hal ini guru membimbing proses perencanaan pada tiap kelompoknya, kemudian pembagian anggota tiap kelompoknya, di mana guru juga turut membagikan LKPD sebagai salah satu acuan atau langkah-langkah yang dapat menjadi pedoman siswa dalam melakukan pengerjaan proyek. Kemudian terkait penyusunan jadwal sendiri, terkait alokasi waktu yang diberikan dalam pembuatan proyek ini, karena ini dilaksanakan dalam satu kali pembelajaran, jadinya proyek diselesaikan dalam satu pembelajaran ini. Kemudian terkait memantau siswa dalam kemajuan proyek, pada bagian ini guru turut membimbing pelaksanaan memantau siswa dalam membuat produk seperti itu. Kemudian penilaian hasil, pada penilaian hasil ini tiap kelompoknya diminta untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya berupa produk mengenai pop-up book keragaman sosial budaya yang telah mereka buat. Kemudian terkait evaluasi pengalaman, yaitu berkaitan dengan apa yang telah mereka pelajari dari pembuatan proyek tadi. Kemudian terkait apakah mereka dapat mengetahui materi yang di dalamnya termuat mengenai keragaman sosial budaya masyarakat Indonesia. Kemudian mereka juga diminta untuk menyampaikan perasaan yang dirasakan setelah melakukan proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya terkait refleksi hasil dan juga dampak, di mana terkait pembelajaran berdiferensiasi yang telah dilaksanakan, proses pembelajaran dapat berjalan dengan aktif dan juga efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dan ini dibuktikan dengan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara menarik dan juga sesuai dengan tujuan peserta didik, karena dalam pelaksanaannya ini berkaitan dengan pemenuhan agar gaya belajar peserta didik telah disesuaikan dengan pembelajaran. Kemudian pada pembelajaran kali ini juga memanfaatkan media pembelajaran pada pembelajaran sebelumnya itu terkait dengan media masih termasuk. Kemudian selama proses pembelajaran peserta didik sangat antusias karena mereka termasuk pertama kali membuat sebuah proyek. Dalam hal ini proyek tadi berupa pop-up book, di mana mereka dapat mengungkapkan potensi diri dalam hal kreativitas. Kemudian selain itu, respon dari guru PAM sekaligus wali kelas di kelas 5 juga memaparkan bahwa sistem pembelajaran yang telah dilakukan itu efektif dan juga menarik perhatian siswa. Ada juga sangat mengapresiasi pembelajaran yang dilaksanakan karena dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik, dan juga terkait pembelajaran berbasis proyek. Hal ini bisa menjadi alternatif sebagai referensi pembelajaran bermakna berkaitan dengan peserta didik turut aktif dalam pembelajaran dan tidak hanya mendengarkan atau monoton seperti pada pembelajaran sebelumnya. Kemudian terkait pelaksanaan pembelajaran yang telah saya laksanakan, tentunya terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama terkait dokumentasi dalam video yang telah saya buat tadi. Terkait dokumentasi masih terbatas karena memang terkendala pada perangkat yang digunakan, karena memang dalam pembuatan video memerlukan penyimpanan yang banyak, dan saat itu penyimpanan yang saya punya masih terbatas sehingga video yang diperoleh dan juga gambar cukup terbatas seperti itu. Kemudian terkait kekurangan lainnya, yaitu
dalam pembagian kelompok siswa masih cukup sulit dalam kondisinya, dimana dalam hal penggunaan pop-up book siswa masih sering berebut. Kemudian terkait pelaksanaan pembelajaran itu, terkait tadi yang gaya belajarnya itu masih kurang terfasilitasi dalam hal gaya belajar kinestetik. Nah itu tadi terkait kekurangannya. Kemudian dalam hal alokasi waktu yang direncanakan pun cukup tidak sesuai dengan target, di mana alokasi waktu melebihi target karena dalam hal ini proyek memerlukan waktu yang banyak dan juga peserta didik dalam hal pengerjaan kelompok pembagian tugasnya terkadang masih tidak secara merata, jadinya pengerjaan proyek termasuk memakan waktu yang lumayan lama. Itu tadi terkait kekurangan yang telah saya paparkan berdasarkan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Dari kekurangan tersebut menjadi pembelajaran yang berarti dan juga sebagai salah satu pelajaran untuk saya dapat mengevaluasi dan juga menindaklanjuti terkait penyelesaian atau memberikan solusi terkait kekurangan yang telah saya paparkan tadi, untuk kemudian hari dapat lebih saya tingkatkan. Nah itu tadi terkait apa yang telah saya sampaikan terkait analisis pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat dan menjadi sebuah referensi ataupun pembelajaran bagi teman-teman yang menyaksikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.